Ya, pagi ini kita pemberian granul untuk tanaman cabai ya, umur 20 hari setelah tanam. Bisa dilihat nih tanaman cabai 20 hari setelah tanam. Ini pemberian di tanggal 6 ya, 6 Februari. Jadi ini sudah 20 hari setelah tanam, bisa kita lihat tanamannya ya. Ini pemberian granul pertama kali ya. Jadi pemberian NPK booster dikasih juga dengan NPK seimbang 16-16 dengan NPK booster, supaya nanti di umur 70 sampai 80 hari setelah tanam dapat menghasilkan sudah bisa panen untuk buahnya ya. Bisa kita lihat ini kita tidak potong pucuk ya. Kenapa? Karena ini musim hujan, supaya tidak infeksi, supaya bakteri tidak masuk ke dalam. Jadi kita tidak potong pucuk, cuman kita asam aminonya kita tingkatkan. Asam amino kita kasih 100 ml kalau pengocoran itu. Ini sudah pengocoran asam amino ketiga kalinya di hari ke-5, ke-10, ke-15. Sekarang ini hari ke-20 untuk pemberian NPK granul, kasih 1 sendok ya. Bisa dilihat batangnya sudah mendekati di angka 8 mili, ketinggian kurang lebih di angka hampir 35-40 cm. Bisa kita tengok ya. Tunas-tunas air juga udah muncul ya. Setiap kita muncul tunas air, untuk daunnya kita hilangkan ya. Jadi ini lihat nih, ini tunas air muncul, daun di sampingnya kita hilangkan supaya pertunasannya muncul bagus. Jadi cabang-cabang tunas air kita biarkan di angka 4 sampai 7 batang ya. Setiap tanaman cabai itu kita biarkan antara 4 sampai 7 batang. Kenapa begitu? Supaya tanaman cabainya itu nantinya rimbun ya. Nantinya rimbun. Ini kita lihat ya, tunas airnya pada muncul semua, ada juga yang sudah gede ya. Kita pacu dengan itu. Kita belum melakukan penyemprotan ya. Kita belum melakukan penyemprotan fungi sama insek, kita belum ya. Kita baru pemberian pembenah tanah sehari setelah tanam ya. Pembenah tanah kita kasih kalsium 2 sendok, kita kasih asam humat 2 sendok, kita kasih sikarbon 2 sendok, kita kasih trichodema 1 sendok ya, untuk per 20 liter tangki air seperti itu ya. Bisa dilihat nih ya, kondisinya sehat ya, tumbuh terus, pertunasannya tumbuh terus ya. Jadi pemberian tahapan-tahapan standar operasi kerjanya untuk tanaman cabai, kalau kita benar-benar bisa kita lihat modal untuk membuat tanaman cabai sampai berbuah di umur 85, 80 atau 75 hari setelah tanam, itu modalnya kurang lebih di angka 3.000 sampai 10.000 per satu tanaman ya, sampai dia berbuah. Kalau kita bisa ngikis kosnya, pengeluaran bisa kita kikis, itu bagus. Karena dengan metode dan trik-trik ya, dengan metode dan trik-trik yang baik dan standar untuk pemberiannya sesuai tahapan-tahapan kebutuhan tanaman. Bisa kita lihat nih ya. Ini bisa dilihat nih, ini tunas airnya sudah muncul 1, 2, 3 sudah besar nih. Jadi kita nanti tunas air itu kita bikin 4 atau 7 saja, antara 4 sampai 7 batang saja ya. Ini bisa kita lihat bawahnya, cabang bawah sudah mulai coklat ya. Jadi penguatan, jadi untuk umur segini ini penguatan untuk batang dan akar ya. Akarnya supaya banyak, batangnya supaya besar. Dengan akar besar, batang banyak, itu nanti akan menimbulkan cabainya bisa tumbuh dengan bagus ya. Ini samping-samping kita kasih kemangi ya, ini untuk lalapan. Oke, seperti gitu trik-trik untuk tanaman cabainya.
Jadi ini udah di 20 hari setelah tanam. Jadi ini sekarang untuk pemberian granul untuk NPK-nya. Karena ini mau kita percepat pertumbuhan buahnya, makanya ini nanti kita untuk pertumbuhan untuk pemberian NPK granul, NPK-nya kita gabung ini ya. Ini bisa dilihat butirannya ya. NPK-nya kita gabung antara NPK booster sama NPK seimbang. Jadi kita gabung supaya nanti di angka 70 sampai 85 hari setelah tanam itu kita sudah panen ya, sudah panen, bukan sudah berbuah, sudah panen. Jadi nanti seperti ini, nanti umur 45 hari setelah tanam itu sudah berbunga dan berbuah seperti itu. Bisa kita lihat nih di sebelahnya ya. Bisa kita lihat di sebelahnya ini yang umur di angka 2,5 sampai 3. Ini di angka sekitar 85 hari setelah tanam nih. Ya, buahnya bisa dilihat ya. Batangnya ya, batangnya besar ya. Ini di sebelahnya ini. Bisa dilihat tuh batangnya ya. Batangnya besar ya. Jadi syarat utama itu supaya tanaman cabai kita besar dan batangnya besar dan akarnya banyak, kita harus memberikan tahapan-tahapan pupuknya itu bagus. Oke, kembali lagi ke sebelah ya. Jadi ini kita pemberian untuk NPK-nya ya. Sekali lagi pemberian untuk NPK-nya kita kasih NPK booster sama NPK seimbang. NPK seimbang itu NPK 16 itu NPK seimbang. Untuk NPK booster kita kasih yang punyanya Hexstar itu NPK-nya N-nya itu ketemu di angka 12, fosfatnya cuma 6. Terus untuk kaliumnya 22 ya. Bisa kita lihat ya pertumbuhannya. Ini sebelum pemberian NPK nih ya, baru pemberian pembedah tanah sama asam amino, terus kita kasih kalsium, kita kasih fosfat. Fosfatnya kita pakai Ultradap nih, fosfatnya. Di fosfatnya kita pakai punyanya Ultradap. Seperti ini ya. Pertumbuhannya bisa dilihat. Ini belum kita semprot fungi sama insek ya. Nanti mungkin di umur 45 hari. Karena penyemprotan fungisida sama insektisida kalau sering itu juga ada masalah, dia memperlambat pertumbuhan tanaman ya. Jadi kita harus tahu penyemprotan fungi insek itu kalau perlu-perlu saja. Seperti itu. Karena dia secara tidak langsung juga menghambat pertumbuhan tanaman. Jadi kita harus teliti dalam hal ini. Supaya pertumbuhan kita bagus, kita harus maksimalkan. Contohnya seperti ini ya. Ini tunas airnya. Ini sudah 1, 2. Nah, ini yang di bawah ini 3 ya. Ya, kita biarkan nanti tunas air di angka 4 ya. 4 sampai 7 ya. Sekali lagi tunas air nanti kita biarkan di angka 4 sampai 7 tanaman. Seperti itu. Soalnya dengan begitu nanti pasti hasilnya bagus. Antara 4 sampai 7 seperti itu. Oke, demikian. Sekali lagi kita tegaskan ya, untuk di 20 hari setelah tanam kita mulai pemberian NPK ya di lubang tanam ya. NPK di lubang tanam karena apa? Karena akarnya belum menyebar. Nanti kalau sudah di angka 2 bulan pemberian NPK di lubang satunya sebelahnya. Jadi bukan di lubang tanam, di sebelahnya lubang tanam seperti itu. Kalau nanti ini musim hujannya terus menerus, nanti kita kasih dolomit susulan lagi ya. Sementara ini kita belum. Ya, sekali lagi sementara ini kita belum ya. Tetapi kita harus tahu untuk penanganan tanaman cabai benar-benar harus teliti di dalam standar kerjanya, nanti hasilnya akan bagus. Oke, demikian untuk kali ini. Yang pasti jadi petani itu keren, jadi petani itu tidak najis ya, jadi petani itu
hatinya juga tentrem, tidak kembungsung. Yang penting kita punya kemampuan, tidak ada rasa takut ya. Jangan takut untuk gagal, jangan takut untuk tidak berhasil. Sekali lagi kita punya kebebasan kalau jadi petani, jadi tidak direhwong ya. Jadi petani itu tidak direhwong, kita bertani sendiri, berwisata, wirausaha sendiri. Oke, demikian kali ini. Untuk hal-hal lebih lanjut nanti kita bikinkan video-video yang sebelumnya.